Malam ini Alvin benar-benar sangat merasa frustasi, setelah mengetahui bahwa ternyata ada orang yang lebih peduli kepada Rachel dibandingkan dirinya. Padahal selama ini dia berpikir hanya dia satu-satunya orang yang peduli kepada Rachel. Dia sangat ingin hidup gadis kecil itu ketergantungan kepadanya. Dia semakin merasa frustasi ketika dia sengaja memperhatikan rumah Rachel dari kejauhan, padahal sudah jam 10 malam. Akan tetapi dia tidak melihat keberadaan Rachel di rumahnya, rumah tersebut terlihat sangat sepi sekali. Sedang di mana dia? Kenapa dia belum pulang juga ke rumahnya? Apa mungkin dia sedang bersama dengan orang yang sudah melunasi hutang ayahnya? Alvin berkata dengan nada kesal. Bagaimana kalau orang yang sudah melunasi hutang ayahnya Rachel malah menggunakan kesempatan untuk berbuat macam-macam kepada Rachel? Itulah yang Alvin khawatirkan. Alvin akui Rachel adalah seorang gadis yang sangat cantik. Apalagi dia ketua OSIS di sekolah, banyak murid laki-laki yang berusaha untuk mendekatinya. Alvin sangat tahu itu, karena dia diam-diam sering memperhatikan Rachel. Mengingat hal tersebut membuat dia semakin gamang. Walaupun Alvin merasa curiga bahwa mungkin saja Maxime adalah orang yang sudah melunasi hutang ayahnya Rachel, tapi dia tidak habis pikir, jika benar Maxime adalah orangnya tapi untuk apa Maxime melakukan itu semua? Mengapa Maxime harus sepeduli itu kepada Rachel? Seperti biasa, untuk melampiaskan kekesalannya, dia harus bertemu dengan Elsa. Dia meminta Elsa untuk datang ke rumahnya, karena kebetulan Elsa pun ingin membicarakan hal penting tentang Maxime kepada Alvin. Alvin memarkirkan mobilnya di depan rumah, dia segera keluar dari mobil, kemudian dia memandangi Elsa yang sedang menunggu kepulangannya di depan pintu. "Apa kamu mabuk?" tanya Elsa kepada Alvin ketika mencium bau alkohol dari nafas Alvin. Alvin enggan untuk menjawab, dia berjalan mendekati Elsa, mencium bibirnya dengan penuh nafsu. Sebenarnya dia sangat kesal, mengapa akhir-akhir ini pikirannya selalu tertuju kepada Rachel setiap kali bercumbu mesra dengan Elsa. Seolah-olah dia membayangkan bahwa Elsa adalah Rachel. Alvin segera membuka pintu, kemudian dia dan Elsa berciuman kembali sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Alvin menghimpit tubuh Elsa di dinding, dia membuka pakaian wanita itu sehingga Elsa benar-benar ini sangat merasa terpukul, Maxime telah menjadi suami orang lain. Walaupun hanya sementara. Tapi mengapa rasanya sangat tidak rela? Padahal dia dulu merasa bahwa dia tidak memiliki sedikit perasaan pun kepada Maxime. Justru sebaliknya, Maxime yang sangat cinta mati padanya. Contohnya Maxime sudah beberapa kali menyampaikan bahwa dia ingin melamar Elsa. Tapi Elsa menolak, karena dia pikir dia tidak memiliki perasaan kepada pria itu. Dia pikir di hatinya hanya ada Alvin. Sehingga sekarang ini Elsa berusaha untuk menumbuhkan kembali rasa cintanya untuk Alvin. Dia takut terjebak dengan permainannya sendiri. Tidak boleh jatuh cinta kepada Maxime. Setelah puas bercinta dengan Elsa, Alvin mendapatkan sebuah kabar yang sangat membuatnya marah, ketika Elsa bercerita bahwa malam ini Maxime telah menikah dengan seorang perempuan pilihan neneknya. Saat ini keduanya sudah sama-sama mengenakan pakaian lengkap. "Kenapa kamu baru bilang sekarang? Dan kenapa kamu malah mengizinkannya?" bentak Alvin. Dia sangat marah sekali mengapa Elsa tidak memberitahunya dari awal jika hari ini Maxime akan melangsungkan pernikahan. Yang Alvin takutkan, Maxime akan jatuh cinta kepada istrinya, sehingga Maxime tidak peduli lagi kepada Elsa. Kandas sudah harapannya untuk menghancurkan Keano Group. "Aku udah beberapa kali mencoba untuk menelpon kamu. Tapi kamu tidak meresponnya." Elsa balik membentak Alvin.
Padahal dia sudah beberapa kali mencoba untuk menelpon Alvin. Tapi Alvin terlalu sibuk dengan dunianya yang sedang mencari tahu siapa orang yang sudah melunasi hutang ayahnya Rachel. Alvin pun menghela nafas dengan berat. Karena dia sangat merasa kecewa kepada Elsa, sampai kini Elsa belum juga berhasil mendapatkan file penting perusahaan milik Keano Group. Padahal sudah 2 tahun Elsa berpacaran dengan Maxime. Elsa pun berkata kembali dengan panjang lebar. Tapi kamu tenang saja. Maxime sama sekali tidak mencintai perempuan itu. Kamu tahu kan bagaimana tergila-gilanya Maxime padaku. Mereka menikah hanya untuk sementara. Hanya 6 bulan. Setelah neneknya benar-benar sembuh dan setelah neneknya sudah mewariskan semua kekayaan Keano Group kepada Maxime, Maxime akan langsung segera menceraikan perempuan itu. Alvin terdiam sejenak, dia menjadi teringat dengan orang yang sudah melunasi hutangnya Rachel. Kemudian pria itu terbelalak ketika terlintas di dalam pikirannya, bagaimana kalau ternyata orang yang Maxime nikahi adalah Rachel? Apa kamu tahu siapa nama perempuan yang Maxime nikahi? Elsa menggelengkan kepalanya, Maxime tidak memberitahu aku siapa namanya. Tapi dia bilang dia sama sekali tidak tertarik kepada perempuan itu karena perempuan itu masih anak SMA. Seketika Alvin merasa tertampar keras. Kini dia benar-benar sangat merasa yakin bahwa Maxime yang melunasi hutangnya Rachel, lalu Maxime memaksa Rachel untuk menikah dengannya demi permintaan neneknya Maxime. Pria itu mengepalkan tangannya, nafasnya bergemuruh kencang. Apa mungkin kamu tahu siapa perempuan itu? Tanya Elsa ketika dia melihat bagaimana ekspresi wajahnya Alvin saat ini. Perempuan itu adalah Rachel. Seketika Elsa membulatkan matanya. Kenapa kamu bisa tahu? Ada seseorang yang sudah melunasi hutang ayahnya Rachel. Orang itu pasti Maxime, untuk menjerat Rachel. Jawab Alvin. Saat ini hatinya sangat tidak karuan. Elsa pun menghela nafas dengan panjang, mengapa bisa kebetulan sekali? Bagaimana kalau mereka tahu tentang kejadian pada 2 tahun yang lalu? Alvin memotong perkataan Elsa. Mereka tidak akan pernah tahu. Aku sudah mengurusnya. Tiba-tiba Elsa memiliki sebuah ide. Bukankah ini adalah cara yang paling tepat untuk menghancurkan perusahaan Keano Group? Bagaimana kalau kita sebarkan saja berita pernikahan mereka? Pasti nama baik Maxime akan hancur karena menikahi seorang gadis yang masih SMA. Padahal ide dari Elsa adalah ide yang sangat brilian. Alvin sangat yakin jika dia mengikuti idenya Elsa, nama baik perusahaan Keano Group akan hancur. Tapi dia menjadi teringat dengan Rachel. Dulu karena ulahnya, dia sudah menghancurkan kehidupan Rachel. Rachel harus kehilangan ayahnya, membuat gadis itu hidup sebatang kara. Jika mengikuti saran dari Elsa, itu artinya masa depan Rachel akan dipertaruhkan. Tidak mungkin dia menghancurkan hidup Rachel untuk yang kedua kalinya. Untuk masalah itu biar aku pikirkan. Lebih baik kamu fokus ke tujuan awal kamu mendekati Maxime. Kamu harus rayu dia agar bisa mendapatkan file penting itu. Kenapa Om? Ada yang salah? Tanya Rachel, dia tidak paham mengapa Maxime memandanginya seperti itu. Apa ada yang salah dengan penampilannya? Padahal dia hanya mengenakan piyama yang sudah disediakan di dalam kamar. Maxime segera mengalihkan pandangannya ke arah lain, sembari menjawab pertanyaan dari Rachel. Penampilan kamu membuat mataku sakit. Rachel menggigit bibir bawahnya. Maxime selalu saja berkata pedas kepadanya. Itulah mengapa dia sangat membenci seorang Maxime Keano. Mulut pria itu lebih pedas dari bon cabe, makanya Rachel sangat merasa heran jika ada banyak wanita yang memuja-muja ketampanannya. Mengapa Om tidak bilang jujur aja kalau sebenarnya aku ini sangat cantik?
Banyak loh yang bilang begitu. Rahel memilih untuk pura-pura bersikap manis kepada pria itu. Capek juga jika dia harus terus meladeni sikap arogannya Maxime. Sehingga Rahel memaksakan diri untuk tersenyum manis. Maxime pura-pura tertawa mendengarnya. Cantik. Siapa yang mengatakannya? Aku akan memeriksa mata mereka satu-satu. Rahel tidak ingin dibilang omong kosong. Dia segera berjalan mendekati tas sekolah miliknya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa lembar surat di dalam tas tersebut. Dia memperlihatkan surat-surat itu kepada Maxime. Ini adalah surat cinta yang belum aku balas. Mungkin ada sekitar. Rahel mencoba menghitung berapa lembar surat yang dia pegang, sekitar 11 surat cinta yang belum aku balas. Belum lagi yang mengungkapkannya secara langsung, dan juga yang melalui pesan WA. Ya mungkin karena mereka sama-sama bocah, makanya mereka masih labil. Begitu mereka beranjak dewasa, pasti tipe wanita idaman mereka akan berubah menjadi Marsyanda. Setelah berkata seperti itu, Maxime segera meraih handuk dan berjalan menuju kamar mandi. Karena dia pun sangat merasakan gerah malam ini. Gara-gara kamu kamar aku berantakan. Aku gak mau tahu, pokoknya setelah aku selesai mandi. Kamarku harus rapi lagi. Titah Maxime kepada Rahel. Dia pun segera masuk ke dalam kamar mandi. Setelah Maxime masuk ke dalam kamar mandi, Rahel segera duduk di sofa, dia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan pelan. Ya Tuhan, rasanya aku benar-benar ingin. Rahel berkata sambil meremas-remas surat cinta yang ada di dalam genggamannya, membayangkan bahwa surat-surat tersebut adalah Maxime. Baru satu malam saja dia hidup dengan pria itu, dia sudah dibuat dongkol. Saat ini Maxime sedang menggosok seluruh tubuhnya dengan busa sabun di bawah guyuran air shower. Otot-otot six-pack di perutnya sangat terlihat sangat jelas. Pria itu sesekali membuang nafas, kemudian dia mengusap wajahnya dengan kasar. Kemudian Maxime tertawa kecil, mengapa ada banyak murid laki-laki naksir sama si bocah. Sampai banyak yang mengirim surat cinta padanya. Apakah dia secantik itu di mata mereka? Aku tidak mengerti dengan tipe standar anak-anak remaja sekarang. Maxime pun terdiam. Mungkin karena dia pun menyadari setelah Rahel melakukan perawatan kecantikan, dimulai dari body spa dan perawatan yang lainnya, gadis itu memang tiba-tiba keluar aura kecantikannya. Mungkin karena selama ini Rahel tidak mempedulikan penampilannya, yang penting bagi Rahel dia bisa makan dan masih bisa sekolah saja sudah lebih dari cukup. Ini gara-gara boy. Aku hanya menyuruh dia mempermaknya. Bukan membuatnya menjadi. Maxime tidak ingin meneruskan perkataannya. Sangat berat jika mulutnya mengatakan bahwa Rahel tiba-tiba menjadi cantik. Padahal sebenarnya Rahel memang memiliki paras yang sangat cantik dari lahir. Setelah selesai mandi, Maxime pun segera keluar dari kamar mandi dengan kondisi telanjang dada. Tubuhnya hanya ditutupi oleh handuk yang melilit di bagian pinggangnya. Dia sama sekali tidak merasa malu, mungkin karena menganggap Rahel masih bocah. Toh dia juga tidak sedang dalam keadaan telanjang. Maxime yang baru masuk ke dalam kamar, dia tidak sengaja melihat Rahel yang sedang tertidur di sofa. Sepertinya Rahel sudah sangat merasakan ngantuk sehingga tidak sempat melakukan apa yang Maxime suruh kepadanya. Pria itu pun menghela nafas sambil berkacak pinggang. Aku sudah menyuruhnya untuk merapikan kamar. Dia malah enak-enakan tidur. Maxime yang hidupnya selalu dipenuhi dengan kedisiplinan dan selalu rapi, dia tidak terbiasa dengan kehidupan Rahel yang acak-acakan dalam soal kebersihan. Maxime tidak akan bisa tidur kalau keadaan kamarnya ada yang kotor sedikit saja ataupun ada satu barang yang berada di tempat tidak semestinya.
Maxime pun segera berjalan mendekati Rahel, dia menyentil kening gadis itu. "Hei bocah, cepat bangun. Kenapa kamu belum merapikan kamarku?" Rahel terjingkat ketika dia merasakan keningnya disentil oleh Maxime. Tapi dia sangat terkejut ketika melihat penampilan Maxime yang telanjang dada. Sangat menodai kedua matanya yang masih sangat polos, membuat gadis itu menjerit sekencang mungkin. "Aoh!" Maxime nampak kelabakan. Dia tidak paham apa salah dengan penampilannya. Padahal dia sama sekali tidak sedang dalam keadaan telanjang. Dia segera menutup mulut gadis itu dengan tangan kanannya. "Sak, kenapa kamu berteriak seperti itu? Kalau orang-orang di sini pada salah paham bagaimana?" Rahel malah menggigit tangan Maxime. Maxime meringis kesakitan. Dia tidak bisa mengontrol lilitan handuk di pinggangnya, sehingga handuk yang dikenakan oleh Maxime melorot ke bawah. Pluk! Dan suara jeritan Rahel terdengar kembali. Lebih kencang dari sebelumnya. "Aoh!" Maxime nampak mematung, wajahnya merah merona. Perlahan-lahan dia menunduk kepalanya ke bawah, rupanya sangat terlihat jelas. Mungkin karena suara jeritan Rahel sangat terdengar kencang, membuat para penghuni mansion itu tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Termasuk Nenek Margareta. Mereka pikir mungkin malam ini Maxime dan Rahel sedang melakukan adu mekanik.